Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Budiah yang terhormat, izinkan saya Ahmad Habibi Ramdhani dari kelas 2 Humas A. Di sini saya ingin menjelaskan tata cara tajhizul mayit atau mengurus jenazah dari mulai kita memandikan, mengkafani hingga kita menyolatkan lalu mendoakan yang terakhir. Itu. Baik, kita mulai. Baik, dalam rangka tajhizul mayit atau mengurus mayit itu ada 3 langkah. Yang pertama, kita memandikan terlebih dahulu, lalu kita mengkafani mayit, yang terakhir kita menyolatkan mayit sebagai kewajiban kita sesama saudara kita yang muslim. Nah, jadi step pertama di sini itu saya ingin memandikan mayit. Nah, sebagaimana tata cara di dalam Islam yaitu mayit laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan sebaliknya perempuan juga dimandikan oleh perempuan. Nah, di sini saya menggunakan objek yang seadanya ya, yaitu dengan guling dan boneka yang saya ikat untuk sebagai manekin dalam orang yang ingin dimandikan. Nah, setelah itu di antara peralatan yang kita butuhkan yaitu sarung tangan. Nah, dianjurkan pakai sarung tangan agar tangan kita bersih dan terjaga, karena yang kita bersihkan adalah mayit yang mereka ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tentunya gayung sebagai alat bantu untuk kita memandikan mayat tersebut. Selain gayung itu ada air bersih, ada air sabun, dan terakhir ada air kapur, dan satu lagi jangan lupa yaitu wewangian yang non alkohol. Nah, jadi karena kalau ada zat alkohol itu tidak boleh ya buat teman-teman semua. Jadi di sini saya ingin memandikan mayit karena di sini objeknya seadanya, jadi saya sambil menjelaskannya dengan omongan ya. Oke, terima kasih, kita lanjut. Oke, langsung aja. Karena di sini mayat yang kita mandikan adalah mayat laki-laki, maka dari itu yang memandikan pun sudah sepatutnya adalah laki-laki, tidak boleh ada perempuan. Jadi di sini karena yang seharusnya dan biasa dilakukan itu adalah yang memandikan laki-laki itu tidak hanya satu orang, tapi banyak yang ikut berperan dalam memandikan sang mayit. Nah, di sini saya ingin langsung mempraktekkan bagaimana sih tata cara atau urutan memandikan mayit. Pertama, dianjurkan untuk kepala mayit ini diletakkan lebih tinggi daripada anggota badan yang lainnya. Yang kedua, orang yang memandikan jenazah sudah seharusnya memakai sarung tangan. Nah, di sini karena saya nggak ada sarung tangan, saya peragakan saja pakai sarung tangan seperti ini. Untuk apa? Agar menjaga kebersihan tangan kita untuk menyentuh mayit yang ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, kita mengambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auranya tidak terlihat. Nah, jadi jenazah ini kita tutupkan dulu oleh kain. Nah, di sini kan tidak ada kain juga. Kita coba pakai sebentar. Nah, di sini ini adalah ibarat kainnya ya, teman-teman semua. Ini ibarat kain, kita akan menutupi jenazah seperti ini. Untuk apa? Agar auratnya tidak terlihat. Nah, namun karena di sini kalau ditutupin kain, tata cara memandikannya agak kurang terlihat untuk di kamera, jadi saya ingin menyingkirkan kain terlebih dahulu. Nah, biasanya kalau ada kain nih, kita memandikan itu di dalam kain sini memandikannya. Nah, dan lalu yang keempat, setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut giginya. Kita membersihkan giginya dengan lembut, lubang hidung, lubang telinga, ketiaknya, celah jari dan kaki serta rambutnya. Ingat, kita harus memperlakukan mayit sebagaimana kita memperlakukan orang yang hidup, karena di sana mereka merasakan apa yang kita rasakan. Jadi sudah seharusnya dan sewajibnya jika kita memandikan seorang mayit dengan lemah lembut dan dengan doa yang Allah sudah perintahkan. Yang keenam, selanjutnya adalah siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air bersih. Nih. Jadi di sini adalah air bersih. Seumpamanya di sini adalah air bersih ya. Kita siram seluruh anggota tubuh jenazah dengan air bersih secara perlahan. Kita siram seluruhnya ya, teman-teman semua. Tangan juga kita siram, kaki juga kita siram.
dengan keseluruhan. Lalu siram atau basuh seluruh kepala hingga ujung kaki dengan yang sebelumnya tadi adalah air sabun ya. Penyiraman pertama adalah air sabun dan penyiraman kedua adalah dengan air bersih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena tadi pertama sudah kita kasih sabun, sekarang kita kasih air yang bersih. Stepnya sama ya. Kita dari kepala, tangan, badan hingga kaki. Oke. Dan setelah itu tata caranya sebenarnya dianjurkan adalah ketika kita menyiram mayit tersebut di step kedua itu dengan air bersih, kita dianjurkan untuk seperti sebagaimana kita laki-laki itu mandi wajib. Nah, yaitu kita basuh bagian kanan dulu 3 kali, 1, 2, 3, baru bagian kiri 3 kali, 1, 2, 3. Nah, di situ. Lalu bagaimana selanjutnya? Kita memiringkan sang jenazah ke kiri agar apa? Agar bagian lambung kanan sebelah belakangnya bisa kita basuh. Lalu setelah ke kiri kita basuh yang ke kanan seperti ini. Kita miringkan perlahan ke kiri, kita basuh. Lalu kita miringkan ke kanan, kita basuh lagi. Dan yang terakhir kita bilas dari atas sampai ujung kaki dengan air bersih. Nah, kemudian setelah semua selesai kita bilas lagi dengan kapur barus. Lalu yang ke-12 kita wudukan sebagaimana dia berwudu. Sebagaimana seorang laki-laki berwudu. Mulut, hidung, kita wudukan semuanya secara perlahan dan lembut. Pastikan kita memperlakukan jenazah dengan baik dan benar sebagaimana yang saya ucapkan di awal video tadi. Oke, nah jika keluar hadas, kita mandikan lagi dari ulang. Oke, namun jika hadasnya keluar setelah kain kafannya tertutup, itu tidak apa-apa, cukup kita buang saja hadasnya itu. Dan pastikan kita keringkan lagi semua jenazah ini dengan handuk yang bersih tentunya ya, dengan bahan yang bagus juga. Dan yang terakhir kita beri wangian yang non alkohol. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke step yang kedua. Nah, yaitu dalam urutan tajhizul mayit atau mengurus mayit ini, step kedua yaitu kita mengkafani jenazah. Nah, dalam Islam mengkafani jenazah hukumnya wajib, karena kita tidak mungkin dong jenazah habis dimandikan kita taruh saja gitu ke kuburan, karena pasti akan kotor. Jadi salah satu fungsi dari kita mengkafani jenazah yaitu kita melindungi anggota tubuhnya dari kotoran dan hewan-hewan yang ada di dalam tanah. Nah, jadi langsung saja yang kita butuhkan dalam mengkafani jenazah yaitu pertama selembar kain. Jika laki-laki itu kita membutuhkan 5 lembar kain kafan dan perempuan cukup 3 kain kafan saja. Karena di sini saya memandikan laki-laki, saya membutuhkan 5 lembar kain kafan. Oke, di antara fungsinya yang pertama, lembar kain kafan pertama fungsi untuk menutupi seluruh badan. Lembar kedua berfungsi sebagai kerudung kepala atau pelindung kepala. Lembar ketiga sebagai baju yang dipakaikan oleh jenazahnya. Lembar keempat sebagai penutup pinggang hingga kaki. Oke, dan lembar terakhir berfungsi untuk menutupkan pinggul. Ya, benar. Nah, dari 5 lapis kain tersebut dianjurkan untuk kain kafannya harus bersih. Bukan dianjurkan tapi mungkin diwajibkan ya. Kain kafannya harus bersih dan juga kalau bisa warnanya putih ya. Karena mungkin kita jarang banget menemukan kain kafan tidak berwarna putih. Nah, selain itu bahan yang dibutuhkan yaitu kapas untuk menutup lubang-lubang pada jenazah. Karena dulu saya pernah belajar di pondok, karena suka tuh kalau jenazahnya di kuburan kita sudah selesai memandikan itu masih ada darah yang keluar dari berbagai macam lubang, di antaranya lubang hidung, lubang telinga, dan lubang-lubang lainnya. Habis itu tali kita butuh kira-kira 5 lembar tali. Pertama tali yang untuk tali pocong di atas, tali untuk mengikat sininya kepala jenazah, untuk mengikat tangan, mengikat paha kalau nggak salah atau pinggang ya, pokoknya area bawah sini. Baru yang terakhir mengikat kakinya, jadi seperti pocong gitu ya. Emang pocong sih sebenarnya. Nah, habis itu udah di sini saya ingin memperhatikan secara langsung bagaimana cara mengkafani jenazah yang baik dan benar besertakan dengan niatnya. Oke, saya langsung bacakan niatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhirhu kama tahhara hadza zufnu wa albishu bilibasit taqwa wa jammilhu bidufanin
ma dafantu ilaihi. Artinya, ya Allah, sucikan jenazah ini dari dosa sebagaimana sucinya kain kafan ini, dan berilah ia pakaian dengan pakaian takwa, dan indahkan dia dengan pakaian yang aku pakaikan kepadanya. Nah, itu adalah niat untuk kita mengkafani jenazah. Di sini saya memakai objek sarung ya, karena saya nggak punya kain kafan. Di sini saya memakai lapisan-lapisan sarung, dan potongannya saya memakai tali. Oke, kita lanjut. Oke, baik semuanya. Sekarang kita sudah sampai di tahap kedua dalam tajhizul mayit. Nah, di sini kita akan mengkafani mayit sebagai kewajiban kita sebagai sesama saudara kita muslim, yaitu kita harus mengkafani mereka agar mereka bisa layak ditempatkan di sana. Karena kita bayangkan saja jika kita tidak kafani, bagaimana kondisi jasad mayit tersebut di dalam kuburan. Oke, langsung aja ya. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, meskipun di sini kita pakai perumpamaan doang ya, karena saya tidak punya kain kafan. Di sini kita siapkan tali-tali. Nah, di sini talinya adalah pengikat dalam kafan tersebut yang biasa kita sebut seperti tali pocong ya. Ini tali tersebut merupakan potongan dari kain kafan yang kita potong tipis-tipis hingga menjadi 5 bagian kecil-kecil seperti ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Begitupun dengan fungsinya. Bagian pertama adalah tali pertama berfungsi untuk mengikat kepala jenazah. Tali kedua untuk mengikat bagian leher. Tali ketiga untuk mengikat bagian tangan. Tali keempat untuk mengikat bagian lutut jenazah. Dan yang terakhir untuk mengikat bagian kaki. Oke, langsung aja. Nah, di sini kita siapkan pertama yaitu 1 helai kain kafan dulu, kita bentangkan ya, seperti ini. Kain kafan pertama kita bentangkan. Lalu kain kafan yang kedua kita bentangkan dengan posisi serupa. Seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah, kita harus punya 1 lagi kain kafan, yaitu ukurannya lebih kecil daripada kedua kain kafan tersebut. Jadi seperti ini kurang lebih. Lalu step selanjutnya kita bawa jenazah yang telah dimandikan tadi. Jadi ini merupakan jenazah. Ya, kita perumpamakan boneka dan guling. Oke. Lalu selanjutnya di sini kita punya 1 kain lagi yang berfungsi sebagai penutup untuk badan jenazah. Ya. Jadi ini kita perumpamakan sebagai sarung yang akan menutupi bagian auratnya. Oke, kita tutup seperti ini. Jadi ini kita tutup bagian sini dari bagian perut hingga ke bagian kaki. Setelah itu kita rapiin seperti ini. Ingat ya, kita buat teman-teman di rumah yang lihat video ini, kita diwajibkan untuk menyikapi jenazah ini dengan baik, yaitu dengan perlahan-lahan. Selanjutnya kita tutup bagian badannya sampai kita tutup sempurna ya. Baik, kita tutup sempurna. Maaf, di sini saya ingin berjeda sebentar. Nah, sepertinya ini kurang panjang ya teman-teman ya. Jadi emang agak sulit karena di sini memakai perumpamaan, tidak memakai barang aslinya. Nah, jadi ini kiranya segini ya untuk bagian kain kafan yang tengah, tapi kurang lebihnya seperti ini. Oke, kita ambil konsepnya saja. Lalu maaf, tadi saya agak potong sedikit. Nah, di sini
jika mayat sudah nyaman seperti ini, jika kita sudah merapikan bagian sarungnya, kita tutup mayat ini seperti ini. Kita tutup seperti ini. Oke, bagaimanapun caranya, mayat tersebut tertutup dengan rapi ya. Karena di sini kita pakai sarung, jadi bagian tengahnya kurang panjang, jadi tidak bisa menutupi. Mohon maaf sebelumnya. Oke, kita lanjut. Kita tutup. Oh ya, kita mulai dari bagian kanan ya. Kita mulai dari bagian kanan seperti ini. Mulai dari bagian kanan. Kita tutup jenazah ini. Seperti ini. Lalu bagian kiri. Seperti ini ya teman-teman. Pastikan jenazahnya sudah rapih ya, seperti ini. Dan tali pertama kita ikatkan di bagian kepala jenazah. Kita ikat dengan baik. Jangan sampai ada celah yang terbuka, karena ini akan berakibat fatal pada jenazah. Sudah kita ikat jenazah seperti ini, lalu kita lanjut lagi. Bagian selanjutnya itu di bagian leher. Nah, di sini pastikan tangan jenazah seperti orang sholat, ya, seperti ini tangannya. Kita sudah lipat tangannya di sini. Lanjut kali kedua itu di bagian leher. Agak serem ya teman-teman ya, walaupun ini cuman permainan, walaupun ini cuman manekin dong, tapi menurut saya ini serem banget. Oke, sudah. Kita lanjut, yaitu di bagian badan atau bagian perutnya. Kita ikat seperti ini. Oke. Lanjut lagi di bagian lutut. Nah, bagian lutut, bagian kaki juga kita ikat seperti ini. Nah, buat yang terakhir, karena di sini mungkin keterbatasan bahan ya, sebenarnya mohon maaf sekali buat Budiah, karena di sini benar-benar kita keterbatasan bahan, kita tidak mungkin membuat seperti yang atas seperti itu ya. Di sini mungkin yang bawahnya saya agak kurang rapi Bu ya, sekali lagi mohon maaf. Jadi saya langsung ikat saja seperti ini. Jadi gini teman-teman, kurang lebihnya. Jadi sebenarnya di bagian sini tuh adalah bagian kaki jenazah yang kita lebihkan sedikit, lalu kita ikat sebagaimana tali puncul yang di sini nih, seperti ini. Nah, jadi mungkin segitu. Nah, jadi intinya seperti ini kita adalah cara mengkafani jenazah. Dan juga ya saya tambahkan sedikit. Tadi sebelum kita mengkafani, kalau bisa kita tutup bagian lubang-lubang dari jenazah agar apa? Agar mereka tidak mengeluarkan darah. Karena banyak kasus juga ketika mereka tidak ditutup dengan kapas. Nah, kita siapkan juga kapas untuk menutup hidung, bahkan mata. Mata pun juga kita tutup, telinga, lubang kemaluan, dan itu. Ya, gunanya agar kain kafan tidak kotor saat mereka sudah masuk ke kuburan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kita sudah sampai tahap terakhir dalam tajhizul mait atau mengurus jenazah, yaitu mensolatkan mait ini dengan baik dan benar. Jadi tata cara sholat sendiri itu dilakukan dengan 4 kali takbir dan ditutup dengan 1 salam. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan tidak ada duduk di antara 2 rakaat. Begitupun tidak ada at-tahiyat akhir dan awal. Jadi cukup dengan 1 rakaat berdiri. Nah, dianjurkan yang menjadi imam itu adalah orang yang ahli dan orang yang mengerti maknanya, agar sholat tersebut lebih khusyuk
jika dari pihak keluarga tidak ada yang sanggup, boleh diserahkan kepada tokoh masyarakat sekitar atau para ustadz-ustadz yang ahli di bidang tersebut. Jadi tata cara sendiri, seorang mayit tersebut ditaruh di depan imam. Jadi mayit, imam, baru para jamaah lainnya, dan para jamaah dianjurkan untuk barisannya rapat, tidak seperti rapat sholat biasa, melainkan benar-benar rapat, dikarenakan sholat ini pun tidak ada bagian sujud ataupun duduk, jadi benar-benar kita harus rapat semua, jadi biar jamaah yang belakang juga muat untuk ikut sholat jamaah ini. Oke, langsung aja. Karena di sini saya menyolatkan jenazah laki-laki, maka niatnya yaitu usolli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardhu kifayah imaman ma'muman lillahi ta'ala. Jadi karena di sini jenazah adalah laki-laki, kita pakai muzakkar bukan muannas, yaitu ala hadzal mayyit afwan. Lalu kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi sudah, kita langsung kepada sholatnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waqrim nuzulahu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, kita tutup dengan doa untuk mayit. Setelah tadi kita sudah mandikan, kita kafani, yang terakhir kita sholatkan dan kita tutup dengan membaca doa. Jadi untuk doa ini doa ini bisa masing-masing, tapi jika dipimpin oleh imam itu ada banyak versinya. Di sini saya ingin membawakan versi yang singkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wakrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu واغسله بماء وسجل وبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة قبره وعذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sadaqallahul azim. Mungkin itu dari serangkaian tajhizul mayit atau mengurus jenazah yang telah kita ikuti dari awal, dari mulai memandikan, mengkafani, lalu menyolatkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga dari video ini kita mengerti sedikitnya konsep dari cara kita mengurus mayat. Karena yang biasa dilakukan yaitu tidak personal, yaitu kita bareng-bareng mengurusnya. Tapi di sini saya ingin mencontohkan urutannya saja biar kita sama-sama tahu bagaimana cara yang benar untuk mengurus jenazah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Yang terhormat Budia di rumah,
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.